Hai hai hai, kali ini aku lagi berada di kawasan deket-deket Malioboro ya. Aku mau main ke Benteng Frederberg ini guys. Jadi aku tuh udah 3 tahun di sini, tapi baru sekarang main ke. Tiketnya murah ya. Kalau weekday itu sekitar 15.000, kalau weekend 25-an guys. Jam bukanya kalau weekday itu jam 8 sampai 20, kalau weekend jam 8 sampai 22. Jadi apalagi kalau kalian kesini malam-malam kayaknya bagus banget guys. Ini kalau weekend malam ini ada apa? Ada water fountain gitu. Benteng Frederberg ini lokasinya di tengah kota Jogja ya guys. Jadi dari Malioboro deket, dari titik nol deket. Dibangun pada saat pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I ya, sekitar tahun 1760 atas permintaan pemerintahan Belanda untuk jadi apa markas atau tempat pertahanan gitu guys. Pembangunan bentengnya selesai pada sekitar tahun 1787. Jadi dulunya itu namanya itu Benteng Rustenburg ya. Pasca gempa 1867, jadi kan benteng ini banyak yang rusak, akhirnya dipugar waktu oleh Daendels, dan nama dari Rustenburg itu diganti jadi namanya Frederberg. Frederberg itu artinya perdamaian. Sempat dikuasai Inggris pada tahun 1811 sampai 1816 ya. Jadi atas perintah Thomas Stamford Raffles ketika Jepang menguasai Jogja itu tanggal 5 Maret 42, jadi si Benteng Frederberg ini diambil alih oleh militer RI guys. Dan pada 19 Desember 1948, jadi terjadi agresi militer 2 ya. Benteng dikuasai Belanda, jadi dipakai jadi markas Belanda gitu. Dan akhirnya serangan umum 1 Maret 49, benteng diambil alih oleh APRI, yaitu Angkatan Perang Republik Indonesia. Dan pada 23 November 1992 resmi menjadi Museum Khusus Perjuangan Nasional. Di sini tuh museumnya tuh dibagi diorama gitu ya, dan udah full AC guys. Dan di sini aku ngelihat ini loh, mesin cetak zaman bahla ya. Terus ada mesin jahit zaman bahla. Pokoknya terus ada bangku sekolahku guys. Aku ketemu bangku sekolahku juga. Pokoknya kalau ke sini tuh kita bisa berwisata sambil belajar sejarah. Seru banget. Dan di sini ada kafenya juga. Cuman aku kemarin nyari-nyari kafenya tuh di sebelah mana, aku nggak ketemu karena aku kesananya pas siang banget, jadi pas panas banget. Kayaknya sih best time kesini itu kalau udah malam ya. Kayaknya malam banyak lampu-lampu, kayak lebih bagus kayaknya. Dan tempatnya luas banget, bersih, toiletnya pun juga bersih guys. Mantap pokoknya. Terus kalau kalau kita mau lihat versi digitalnya juga ada, jadi ada ruangan gitu yang khusus versi digitalnya gitu ya. Cuman aku nggak terlalu suka, jadi aku sukanya ke sini. Ini tuh di setiap ini tuh ada keterangannya tuh. Pokoknya tuh semua peperangan yang terjadi di Jogja itu ya, sampai serangan umum 1 Maret, agresi militer Belanda, itu semuanya ada di sini komplit guys. Jadi kita bisa tahu ceritanya gitu loh. Waktu itu kan ibu kota negara itu kan sempat pindah ke Jogja kan. Jadi difasilitasi sama Sultan Hamengkubuwono IX untuk pindah ke Jogja sementara. Lah itulah terus memicu agresi Belanda II itu. Tujuannya apa sih? Untuk menghancurkan Jogja sebagai ibu kota negara sementara gitu. Ya dari agresi Belanda II itulah yang jadi memicu terjadinya serangan umum 1 Maret. Jadi kita bisa lihat nanti para pemuda pelajar di Jogja ini bener-bener perang ngelawan penjajah guys. Terus kan sempat diadain tuh konferensi meja bundar kan. Keputusan dari konferensi meja bundar itu, jadi Presiden Soekarno itu dilantik jadi Presiden Republik Indonesia Serikat ya, dengan Perdana Menterinya itu Muhammad Hatta gitu. Jadi itu mah dilantiknya tuh di Jogja guys. Kalau nggak salah tanggalnya tuh 18 November 49 gitu loh. Terus aku kemarin juga ngeliat foto-foto Jenderal Sudirman ya. Jenderal Sudirman itu ditandu dari sana, dari daerah Gunung Kidul sana guys. Terus ada foto-fotonya sama warga. Pokoknya seru banget deh. Kesini kita bener-bener jadi tahu sejarah gitu. Kan beda ya kalau belajar sejarah di sekolah itu cuman cuman kayaknya cuman hafalan di buku aja. Jadi nggak masuk gitu. Dan aku memang paling hobi sebenarnya ke tempat-tempat yang sejarah kayak gini guys. Ada juga foto Jenderal Sudirman lagi berpelukan sama Soekarno ya, karena Soekarno kan habis diasingin ke Bengkulu atau kemana gitu. Jadi 6 bulan diasingin, 6 bulan nggak ketemu, akhirnya pokoknya seru banget deh. Kalian mesti kesini deh, kalian mesti kesini ya. Ini mesti jadi destinasi wisata kalau ke Jogja. Udah nggak usah pakai guide-guide karena semuanya itu udah bisa jadi guide gitu loh. Jadi
di diorama itu aku sih kemarin juga nggak ke semua diorama ya. Di diorama itu kita bisa tahu semua tentang sejarah perjuangan Jogja gitu guys. Ini tuh tempatnya juga bersih banget ya, tuh kerawat banget. Dan buat yang hobi foto-foto, kayaknya tuh kalau sore itu ada yang ini, ada yang sewain baju-baju daerah gitu buat foto-foto di sini, kayaknya seru deh. Cuman aku kemarin tuh siang banget ya, jam 1 siang. Jadi yang foto-fotonya tuh ketemu sih aku yang foto-foto cuman ada beberapa gelintir orang aja. Kayaknya kalau sore tuh rame banget. Dan ini bersih banget ya, museumnya tuh bersih banget. Dengan tiket masuk yang cuman segitu, tapi pemeliharaan museumnya tuh mantap. Buat yang bawa-bawa bocil ini juga ada spot bermainnya ya. Juga ada spot buat bermain. Jadi bawa bocil mah nggak perlu takut si bocilnya akan bete atau apa. Jadi karena tempatnya tuh luas banget gitu. Jadi ada tempat bermain bocil segala guys. Ini aku mau naik. Ini aku naik ya. Jadi aku tuh naik ke atas. Waktu itu nggak ada orang yang naik. Ini aku mau naik guys nih loh. Aku kesini, aku tuh naik ke atas. Padahal kalau ke atapnya mah nggak boleh ya. Ini keren banget kan pemandangannya, tapi nanti dari atas itu lebih keren lagi pemandangannya guys. Aku naik lah, ini aku naik tangga sini. Cuman kalau sampai ke atas banget ke atap itu nggak boleh ya, karena ada resiko jatuh. Jadi cuman boleh sampai di sini aja, itu naik ke atapnya situ nggak boleh tuh. Jadi kalau videonya kurang bagus karena kelihatan atapnya. Tuh keren banget kan, dari sini keren banget. Tuh, ini mungkin dulunya buat pengintaian gitu mungkin ya, karena ini tempatnya tinggi. Mungkin buat pengintaian, biasa kalau benteng itu kan ada tempat pengintaiannya gitu kan. Tuh, segede gini guys, ini luasnya sekitar 46 ribuan kalau nggak salah. 46 ribu. Tapi ada beberapa bagian sih ya, ada beberapa bagian yang aku agak merinding gitu loh. Ada beberapa tempat itu yang aku masih agak merinding masuk ke situ gitu. Nah, ini tuh. Dulu leluhur kita berperang melawan penjajah supaya kita merdeka, supaya kita bisa makmur. Tapi setelah merdeka, mereka terlupakan dan ahli warisnya pun belum tentu bisa hidup enak. Dan sekarang kita sekarang juga dijajah oleh pejabat-pejabat yang korup yang makan duit rakyat.